Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah cara untuk melakukan analisis data menggunakan error correction model. Kemudian akan menggunakan suatu studi kasus, yaitu uh, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh bobo dan char terhadap nom. Untuk datanya dikumpulkan dalam jutaan rupiah dan untuk periode bulan tahun 2019 sampai tahun 2023. Untuk jenis datanya time series, yaitu satu objek bank BCA Syariah dikumpulkan tahun 2016 sampai 2019 sampai tahun 2023. Untuk variabel independen X satunya adalah bobo, yang kedua variabel independen X 2 nya adalah char, yang ketiga variabel dependennya Y adalah nom. Yang selanjutnya yaitu kita lihat datanya di sini. Kemudian kita salin. Klik Ctrl C, kemudian kita buka views-nya. Nah, di sini yang pertama kita akan klik create a new views profile. Kemudian untuk profil struktur tipenya adalah date regular frequency. Untuk frekuensinya adalah untuk yang karena kita melakukan analisis bulanan, kita pilih yang monthly. Untuk start date-nya 2019, end date-nya 2023. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke analisis, kita masukkan datanya terlebih dahulu dan pilih quick empty group edit series. Nah, pastikan data yang akan kita masukkan ada di paling atas. Kemudian kita copy datanya. Nah, di sini sudah ada. Yang pertama dalam pengujian ini yaitu pengujian statistik deskriptif, dan klik view deskriptif stat, klik yang common sample. Ini adalah hasil statistik deskriptifnya. Kemudian kita freeze name underscore 1 underscore deskriptif dan klik OK. Kemudian kita lanjut ke uji multikolinearitas. Lanjut klik view, klik covariance analysis. Untuk korelasinya kita klik, yang covariance-nya kita hilangkan. Untuk layoutnya kita pilih yang single table, kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil untuk uji multikolinearitas. Kita freeze name underscore 2 kita lanjut. Untuk hasil uji multikolinearitasnya kita bisa lihat di sini. Untuk nilai korelasi char dan bobo sebesar min 0,729 itu kurang dari 0,039, maka tidak terjadi multikolinearitas pada model. Nah, untuk uji multikolinearitas sudah selesai, maka kita akan lanjut ke uji stasionaritas. Mari ke views, kemudian kita hilangkan. Yes. Yang mana yaitu pilih yang nom, klik 2 kali. Nah, di sini kita akan pilih view unit row test, yang pilih yang standar unit row test. Ya, yang sebelum dalam uji stasionaritas yang pertama yaitu kita lakukan dengan uji test for unit protein, yaitu level, dan klik OK. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita freeze terlebih dahulu name underscore 3 underscore s itu stasionaritas underscore
nom dan underscore L itu level, kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil level yang stasionaritas pada 6. Kemudian kita lihat pembahasannya. Yang pertama yaitu hasilnya 0 tidak stasioner pada tingkat level 1, yaitu 6 stasioner pada tingkat level. Yang pertama, 6 memiliki nilai prop ADF test besar 0,62, yaitu kurang dari 0,05, maka gagal tolak H0, dan disebutkan 0 tidak stasioner pada tingkat level. Yang selanjutnya yaitu dilakukan uji stasioner pada tingkat first difference. Kita kembali ke Fuse, pilih yang view unit root test, standar unit root test. Nah, di sini yang tadi sudah melakukan tes for unitnya yang level, kemudian yang kita selanjutnya yaitu first difference, klik yang nomor 2, kemudian OK. Nah, ini untuk hasil yang first difference. Kemudian kita freeze dahulu, kemudian name underscore 3 underscore s underscore nom underscore f itu first difference, kemudian kita OK. Ini adalah hasilnya. Nah, di sini H0 tidak stasioner pada tingkat first difference, 1 6 stasioner pada tingkat first difference, yaitu D6 memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,00, yaitu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa 6 stasioner pada tingkat first difference. Untuk uji stasioner selesai, yaitu pada tingkat first difference. Nah, selanjutnya yaitu kita uji stasioner pada bobo. Klik 2 kali di bobo, kemudian klik view, pilih yang unit root test, standar unit root test. Nah, di sini yang pertama kali dilakukan yaitu pada stasioner bobo, pilih yang level, kemudian OK. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya. Kemudian kita freeze 6 dahulu, underscore 3 underscore bobo underscore level, dan kita OK. Nah, di sini yaitu H0 bobo tidak stasioner pada tingkat level, H1 bobo stasioner pada tingkat level, yaitu bobo memiliki nilai prop ADF test besar 0,46, yaitu kurang dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan bobo tidak stasioner pada tingkat level. Dilanjutkan uji stasioner pada tingkat first difference. Kembali ke Fuse, kemudian klik view, pilih yang unit root test, standar unit root test, kemudian kita pilih yang first difference, kemudian OK. Nah, di sini adalah hasilnya yang first difference. Kemudian kita freeze 6 dahulu, underscore 3 underscore s underscore bobo underscore f, dan klik OK. Nah, di sini H0 bobo tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 bobo stasioner pada tingkat first difference, yaitu D bobo memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,00, yaitu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan bobo stasioner pada tingkat first difference. Untuk uji stasioner selesai pada bobo, yaitu pada tingkat first difference. Yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji stasioner pada char. Klik 2 kali di pada char, kemudian klik view, pilih yang unit root test, standar unit root test. Kemudian yang pertama kali yaitu klik yang level dan OK. Nah, ini adalah hasil untuk yang level, yaitu pada char kita freeze name
underscore 3 underscore char underscore L itu level. Nah, itu untuk hasil untuk bahasannya, yaitu H0 char stasioner pada tingkat level, H1 char stasioner pada tingkat level. Yaitu char memiliki nilai prop ADF test besar 0,61, yaitu lebih besar 0,05, maka gagal tolak H0 dan disebutkan char tidak stasioner pada tingkat level. Dilanjutkan uji stasioner pada tingkat first difference. Kembali ke views, kita klik view unit root test, standar unit root test, kemudian kita pilih yang first difference dan oke. Nah, ini adalah hasil untuk char yang first difference. Kemudian kita freeze name underscore 3 underscore s underscore char underscore af, kemudian klik OK. Nah, untuk hasilnya yaitu H0 di sini nilai propnya H0 char tidak stasioner pada tingkat first difference, 1 char stasioner pada tingkat first difference. Yaitu di char memiliki nilai prop ADF test besar 0,00, yaitu kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan disebutkan bahwa char stasioner pada tingkat first difference. Untuk uji stasioner selesai dan char stasioner pada tingkat first difference. Untuk hasilnya yaitu kesimpulan dari uji stasioneritas, karena nom, bobo, dan char tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, maka dicurigai terjadi regresi spurious dan perlu dilakukan uji kointegrasi dan untuk memastikan dapat atau tidaknya ECM digunakan pada kasus ini. Kemudian kita akan melanjutkan uji kointegrasi, yaitu kembali ke views, klik quick, pilih yang estimate equation. Sini kita akan memasukkan yaitu model jangka panjangnya. Kita buat nom itu y nya c bobo spasi char, kita klik OK. Nah, di sini kita name dulu m panjang dan OK. Kemudian kita freeze dan name dahulu underscore m panjang, maaf. Kemudian klik OK. Nah, kita akan melanjutkan yaitu klik proc mark residual series, kita biarkan tetap seperti ini. Kemudian kita namai resitnya yaitu EC, kemudian klik OK. Nah, di EC ini kita klik view, pilih yang unit root test, standar unit root test, pilih yang level, kemudian OK. Nah, ini adalah untuk hasil kointegrasinya, yaitu kita freeze dahulu, kemudian name underscore 4 underscore kointegrasi, kemudian klik OK. Nah, untuk uji kointegrasi hasilnya H0 ECT, yaitu H0 ECT tidak stasioner pada tingkat level, yaitu tidak terdapat kointegrasi. H1 ECT stasioner pada tingkat level, yaitu terdapat kointegrasi. Hasilnya ECT memiliki nilai prop ADF test besar 0,01, yaitu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan ECM stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi. Karena terdapat kointegrasi, maka analisis data dengan ECM dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke model jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu akan masuk ke uji model jangka pendek, pilih yang quick estimate equation. Nah, di sini kita akan
memberi yang pertama yaitu D huruf 6, kemudian spasi C, spasi D, bobo, kemudian D, maaf, D, besar, kemudian spasi EC kurung min 1. Nah, klik OK. Nah, di sini adalah untuk model jangka pendeknya, kita name M pendek, kemudian kita freeze dan name dahulu underscore 5 underscore M pendek, kita OK. Nah, di sini untuk melakukan uji asumsi klasik di model pendek, yaitu yang pertama yaitu melakukan uji normalitas, yaitu yang pertama klik view, kemudian pilih yang residual diagnostic dan histogram normalitas. Nah, ini adalah hasilnya untuk uji normalitas. Kemudian kita freeze dan underscore normalitas dan klik OK. Untuk uji normalitas yaitu bisa dilihat untuk H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Kemudian nilai probability sebesar 0,00 yaitu kurang dari 0,5, maka tolak H0 dan disebutkan residual tidak berdistribusi normal. Yang selanjutnya yaitu kita melakukan uji autokorelasi. Itu kembali ke views, klik view, klik yang residual diagnosis, pilih yang serial EM test. Untuk waktu include-nya berikan 2, kemudian OK, kita freeze name underscore 6 autokorelasi dan OK. Untuk uji autokorelasinya yaitu H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Untuk nilai probnya yaitu OBSR square sebesar 0,04 yaitu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disebutkan terjadi autokorelasi. Yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Kembali ke views, klik yang view, pilih yang residual diagnostic, pilih yang heteroskedastisitas, kemudian kita ini pilih yang Harvey, kemudian OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil uji heteroskedastisitas. Kemudian kita freeze name dan kita beri nama underscore 6 underscore heteros dan kita OK. Nah, di sini untuk uji heteroskedastisitasnya yaitu H0 tidak terjadi heteroskedastisitas, H1 terjadi heteroskedastisitas. Kemudian nilai prob OBSR square-nya yaitu sebesar 0,60 yaitu kurang lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disebutkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang untuk selanjutnya yaitu kita save dahulu, save as, kita beri nama ECM dan kita save. Nah, untuk profilnya yang seri storage bisa pilih yang single atau double, kemudian OK. Nah, untuk selanjutnya yaitu model jangka pendek, bisa kita lihat di koefisiennya yaitu D6 sama dengan 0.019 min 0.019 kali D bobo min 0.023 kali D cer min 0.063 kali ICT min 1 plus UT.
Nah, untuk selanjutnya yaitu uji interpretasi modelnya. Yang pertama, untuk C nya, untuk nilai konstanta sebesar 0,018 menunjukkan bahwa ketika kapital adekuasi ratio atau CAR, biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOBO, dan faktor error dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata net operating margin atau NOM yaitu 0,018. Untuk DBOBO, yaitu nilai koefisien DBOBO sebesar 0,019 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 unit dalam biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau DBOBO akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,019 unit dalam net operating margin atau DNOM dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan net operating margin, di mana kenaikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional cenderung mendorong peningkatan net operating margin. Untuk D-nya yaitu sama nilai koefisien D-jar sebesar min 0,023 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam kapital adekuasi ratio atau D-jar akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,023 unit dalam net operating margin atau D0 dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara kapital adekuasi rasio dan net operating margin, di mana peningkatan kapital adekuasi rasio cenderung mendorong peningkatan net operating margin. Selanjutnya yaitu uji T dalam model pendek. H0 yaitu DBOBO tidak berpengaruh signifikan terhadap D6. H1 D6 berpengaruh signifikan terhadap D6. H1 DBOBO berpengaruh signifikan terhadap D6, yaitu DBOBO prop sama dengan 0,300, yaitu lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disebutkan DBOBO tidak berpengaruh signifikan terhadap D6. Nilai koefisien bertanda positif yaitu 0,019 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan DBOBO terhadap D6 merupakan pengaruh positif tidak signifikan. Kemudian ECD-1 yaitu prop sama dengan 0,520, yaitu lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan ECD-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap D6, yang artinya NOM menyesuaikan perubahan dari BOBO dan CAR pada periode yang relatif sama. Kemudian D-CAR itu prop sama dengan 0,497, lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan D-CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap D6. Nilai koefisien bertanda negatif itu min 0,023 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan D-jar terhadap D6 merupakan pengaruh negatif tidak signifikan. Masih di uji T yaitu H0, D-jar tidak berpengaruh signifikan terhadap D0. H1 D-jar pengaruh signifikan terhadap D6, yaitu D-jar prof sama dengan 0,497, lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan D-jar tidak berpengaruh signifikan terhadap D6. Nilai koefisien bertanda negatif itu min 0,023 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan D-jar terhadap D6 merupakan pengaruh negatif tidak signifikan. Selanjutnya yaitu GF H0 sama dengan D-jar DBOBO dan ECD-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap D6 secara simultan. Kemudian H1 sama dengan D-jar DBOBO dan ECD-1 berpengaruh signifikan terhadap D6 secara simultan. Kemudian nilai prop F statistik yaitu sama dengan 0,104, lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disebutkan D-jar DBOBO dan ECD-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap D6 secara simultan. Kemudian yang koefisien determinasi, nilai adjusted garis besar ini 0,0556 yang menunjukkan bahwa DBOBO dan D-jar dan ECD-1 mampu menjelaskan 5,6% variasi D6 dan sisanya sebesar 94,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak teliti. Untuk selanjutnya yaitu model jangka panjang, yaitu untuk model jangka panjang bisa dilihat di koefisiennya yaitu
nom sama dengan 4,813 min 0,057 kali bobo plus 0,089 kali char plus ECT. Untuk interpretasi modelnya yaitu C nilai konstanta sebesar 4,813 menunjukkan bahwa dalam kondisi bobo dan char bernilai tetap atau konstan, maka rata-rata 4,813%. Untuk bobo, nilai koefisien bobo sebesar min 0,557 menunjukkan bahwa bobo memberikan pengaruh negatif terhadap nom. Semakin besar bobo, maka nom atau net operating margin semakin kecil. Jika bobo naik 1%, maka nom turun 0,057% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Untuk char, nilai koefisien char besar 0,089 menunjukkan bahwa char memberikan pengaruh positif terhadap nom. Semakin besar char atau capital adequacy ratio, maka nom atau net operating margin semakin besar. Jika NPF naik 1%, maka char naik 0,089% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Untuk UCT-nya yaitu H0, bobo tidak berpengaruh signifikan terhadap nom. H1, bobo berpengaruh signifikan terhadap nom. Untuk bobo, prop sama dengan 0,00, yaitu kurang dari 0,05, maka itulah H0 dan disimpulkan bobo berpengaruh signifikan terhadap nom. Nilai koefisien bertanda negatif yaitu min 0,057 menunjukkan bahwa bobo memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nom. Selanjutnya yaitu H0, char tidak berpengaruh signifikan terhadap nom. H1, char berpengaruh signifikan terhadap nom. Itu char prop sama dengan 0,05 kurang dari 0,05, maka char 0,00 itu kurang dari 0,05, maka itulah 0 dan disimpulkan char berpengaruh signifikan terhadap nilai nom. Nilai koefisien bertanda positif yaitu 0,089 menunjukkan bahwa char memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap nom. Selanjutnya uji F dari model panjang yaitu H0, bobo dan char tidak berpengaruh signifikan terhadap nom secara simultan. H1 sama dengan bobo dan char berpengaruh signifikan terhadap nom secara simultan, yaitu nilai prop F statistiknya yaitu 0,00 kurang dari 0,05, maka itulah 0 dan disimpulkan bobo dan char berpengaruh signifikan terhadap nom secara simultan. Kemudian untuk koefisien determinasinya model panjang yaitu nilai adjusted R-square besar 0,659 yang menunjukkan bahwa bobo dan char mampu menjelaskan 65,9% variabel nom, sisanya sebesar 3,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak teliti. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, bobo, char dan nom tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, terdapat kointegrasi secara sehingga ECM dapat digunakan. Yang kedua, nilai koefisien ECM sebesar 0,063 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif cepat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 6,3% per bulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut atau membutuhkan 100 per 6,3 sama dengan 12,87 bulan, yaitu mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang tinggi. Yang ketiga, prop 0,00 yaitu kurang dari 0,05, maka itulah 0 dan disimpulkan ICT-1 berpengaruh signifikan terhadap D6, yang artinya D6 menyesuaikan perubahan dari D-char dan bobo pada periode yang relatif sama. Keempat, koefisien D-char sebesar min 0,023 adalah short run dengan nilai prop sama dengan 0,50 yaitu lebih besar dari 0,05, maka begitulah 0 dan disimpulkan D-char pengaruh signifikan terhadap D6. Yang kelima, nilai koefisien di bobo sebesar 0,019 adalah short run dengan nilai prop 0,30 lebih besar dari 0,05, maka begitulah 0 dan disimpulkan D-char tidak berpengaruh signifikan terhadap D6. Selanjutnya yaitu koefisien char besar 0,089 adalah long run dengan nilai prop 0,00 kurang dari 0,5, maka itulah 0 dan disimpulkan char berpengaruh signifikan terhadap nom. Kemudian koefisien bobo sebesar min 0,057 adalah
run dengan nilai prop 0,00 kurang dari 0,5, maka tolakan nol dan disebutkan bahwa Bobo berpengaruh signifikan terhadap 6. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.